Apakah kalau misalnya keyakinan kita sebagai anak itu tidak dengan orang tua berbeda karena anaknya memilih untuk memeluk agama Islam, sementara orang tuanya berbeda keyakinan, dan ketika meninggal orang tuanya, apakah doa dari anaknya ini akan diterima dalam mendoakan kedua orang tuanya? Nah kan yang tidak terputus amalan itu adalah doa anak soleh, sedekah, dan ilmu yang terus-menerus, amal jariah yang terus-menerus dibagikan kepada yang lain. Baik. Itu pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan seseorang yang berbeda keyakinan agama dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya sudah meninggal. Apakah doanya sampai kepada orang tuanya? Kita katakan dalam ayat-ayat dan dalam hadis-hadis Nabi disebutkan bahwa apabila seseorang meninggal, orang tuanya meninggal dan meninggal dalam keadaan kafir, maka pertama anaknya tidak dibolehkan mendoakan orang tuanya istighfar. Tidak boleh kita mintakan ampun. Tidak boleh orang tua kita meninggal sebagai agama Nasara atau orang Yahudi atau orang Hindu misalnya, kemudian kita berdoa Rabbi ghfirli wal walidayya, itu tidak boleh. Ya, misalnya Allah melarang Nabi Ibrahim untuk mendoakan ayahnya yang meninggal dalam keadaan kafir. Suatu ketika dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW mengunjungi kuburan ibunda beliau, Aminah. Begitu sampai di kuburan, Rasulullah nangis. Ya, wa abka man haulahu. Dan semua sahabat Nabi yang berada bersama Nabi, semua nangis, ikut nangis bersama Nabi karena melihat Nabi menangis. Begitu ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata beliau, saya mohon izin kepada Allah agar saya memintakan ampun untuk ibu saya. Tapi Allah tidak berikan saya izin. Dan saya minta izin agar Allah izinkan saya mengunjungi, berziarah ke kubur ibu saya. Allah berikan saya izin. Itu yang membuat Nabi SAW menangis. Ya. Dan itu konsekuensi yang memang berat. Makanya kita berusaha. Kenapa ketika kita orang tua kita itu masih kafir, kita harusnya berusaha agar bagaimana mereka masuk Islam. Karena ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu adalah menjadi kunci surga hari ini. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup di muka bumi hari ini yang bisa masuk surga kecuali lewat jalur Islam. Benar di surga ada orang Kristen, benar di surga ada orang Yahudi. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, orang Yahudi dan orang Kristen yang masuk surga adalah mereka yang berusaha menyembah Allah, taat pada Allah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Adapun setelah datangnya Nabi Muhammad, semua orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak mau ikut Nabi Muhammad, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah larang seorang Muslim mendoakan orang tuanya dengan istighfar kalau dia sudah meninggal dunia ataupun dia masih hidup. Nah, maka di sini kalau misalnya ada orang tuanya yang masih hidup dan beda agama, apakah boleh berdoa? Boleh mendoakan dia, tapi doa hidayah. Mintakan hidayah, Allah berikanlah hidayah kepada orang tua saya. Kalau perlu nangis di malam hari, minta hidayah, minta hidayah. Ya, karena kita sayang orang tua kita sayang orang tua kita, dan kita tidak ingin orang tua kita kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu mohon maaf berat, meskipun ini berat, tapi saya harus sampaikan bahwa kalau orang tua kita meninggal dan dia berbeda keyakinan dengan kita, maka kita tidak boleh doakan, dan kalaupun kita doakan itu tidak akan sampai kepada kedua orang tua kita. Yang sampai apabila dia meninggal sebagai seorang Muslim. Dan bagi yang sekarang punya orang tuanya meninggal dalam sebagai seorang Muslim, nah itu doa kita sampai. Ya, kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam", apabila seorang manusia mati, inqata amaluhu, terputus amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Salah satunya awaladin saleh yad'u lahu, seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Sekarang lagi momentum Ramadan. Kalau ada di antara adik-adik sekalian yang orang tuanya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal, ketahuilah sesungguhnya bulan Ramadan adalah salah satu momentum di mana kita yang sangat baik untuk mendoakan istighfar, mendoakan ampun untuk kedua orang tua kita. Ya Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ketahuilah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada 3 golongan, ada 3 orang, la turaddu da'watuhum, yang Allah tidak akan tolak doa mereka. Salah satunya adalah as-saimu hatta yuftira, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, terutama menjelang berbuka puasa. Tidak usah ngabuburit, tidak jelas, tidak usah jalan-jalan kemana gitu. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis salat asar itu berdoa, angkat kedua tangan, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbighfirli ya Tuhanku, ampunilah kesalahanku, ampunilah dosaku. Wali walidayya, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani sagira, dan sayangi mereka berdua, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka berdua merahmati dan menyayangi saya saat saya masih kecil. Adik-adik yang dirahmati Allah, bisa jadi doa-doa singkat itu yang menjadikan kuburan orang tua kita menjadi dingin yang tadinya panas. Bisa jadi doa-doa kita yang singkat menjelang berbuka puasa itu yang akan melapangkan kuburan orang tua kita yang tadinya sempit menjepit mereka. Bisa jadi dengan doa-doa kita tadi itu, adik-adik yang dirahmati Allah, Allah akan jadikan kuburan orang tua kita menjadi taman dari taman-taman surga dan bukan lubang dari lubang-lubang neraka. Dalam hadis disebutkan ada seseorang yang derajatnya di surga Allah naikkan menjadi tinggi dari sebelumnya rendah. Maka ditanya, kenapa bisa naik? Kenapa bisa tinggi derajatnya di surga? Maka dikatakan, dia itu derajatnya menjadi tinggi di surga dengan sebab doa anak yang soleh. Maka adik-adik yang dirahmati Allah, yang orang tuanya muslim dan sudah meninggal dunia, usahakan terutama di bulan ini banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati semua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan melapangkan kuburan mereka dan menjadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga dan bukan lubang dari lubang-lubang neraka. Pertanyaan yang